Oke, kalau kita bicara soal Ratu Cleopatra, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin kisah cintanya yang legendaris atau kecantikannya yang memikat? Tapi gimana kalau saya bilang cerita aslinya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih rumit dari sekedar mitos? Yuk kita bedah bareng-bareng siapa sebenarnya Firaun terakhir Mesir ini. Lihat deh, sejarah itu seolah-olah terbelah dua soal Cleopatra. Di satu sisi dia dicap sebagai penguasa yang ya luar biasa ahli, dia berhasil bikin Mesir makmur selama hampir 22 tahun. Nah, di sisi lain, dia juga dikenal sebagai penggoda fatal, yang hubungan romantisnya katanya jadi biang keladi hancurnya dua jenderal terhebat Roma. Jadi yang mana nih yang bener? Apakah dia seorang negarawan jenius atau cuma seorang wanita penggoda? Oke, kalau kita mau benar-benar kenal sama Cleopatra, kita harus mundur sedikit ke keluarganya. Namanya Dinasti Ptolemai. Dan ini pentingnya, mereka itu bukan orang Mesir asli. Bukan. Mereka itu keturunan Yunani Makedonia dari salah satu jenderal Alexander Agung. Dan dinasti ini, wah punya tradisi keluarga yang ngeri banget. Perebutan kekuasaan yang brutal, penuh darah, dan sama sekali nggak kenal ampun. Masa muda Cleopatra itu bener-bener kayak medan perang keluarga. Penuh pengkhianatan di mana-mana. Coba bayangin ya, ayahnya sendiri, Ptolemy ke-12, itu dikudeta sama anaknya, kakak perempuan Cleopatra, si Berenice. Terus ayahnya kabur ke Roma dan balik lagi 3 tahun kemudian. Terus apa yang dia lakukan? Dia eksekusi anaknya sendiri. Gila kan? Gak lama setelah itu, kakaknya yang satu lagi, Cleopatra ke-6, meninggal. Gosipnya diracun. Nah, di lingkungan yang kayak ginilah Cleopatra tumbuh besar. Dia harus belajar caranya bertahan hidup dan, lebih dari itu, caranya berkuasa. Tapi, di tengah semua kekacauan keluarga ini, Cleopatra itu beda. Dia menonjol banget karena otaknya yang brilian. Dia bisa fasih 8 bahasa. 8. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, dia itu orang pertama dari dinastinya dalam 300 tahun yang benar-benar mau belajar bahasa Mesir. Ini bukan cuma soal pinter bahasa loh, ini langkah politik yang super cerdas. Dengan cara ini, dia nunjukin ke rakyatnya, "Hei, saya ini Firaun kalian, bukan penguasa asing." Oke, ceritanya berlanjut. Ayahnya meninggal dan Cleopatra naik tahta. Tapi dia nggak sendirian. Dia harus memerintah bareng adiknya, Ptolemy ke-13, yang sesuai tradisi juga jadi suaminya. Tapi ya gitu deh, kekuasaan itu bisa jadi racun. Si adik yang dihasut sama penasihat-penasihat licik di istana malah berbalik ngelawan dia. Hasilnya, Cleopatra diusir, terbuang dari kerajaannya sendiri. Nah, ini titik paling krusial dalam hidupnya. Coba bayangin posisinya. Diasingkan, nggak punya pasukan, diburu pula sama adiknya sendiri. Game over kan? Harusnya. Tapi gimana caranya dia bisa balik lagi dan merebut tahtanya? Jawabannya, datang dalam bentuk seorang pria paling berkuasa di dunia saat itu. Yang kapalnya kebetulan baru aja merapat di Mesir. Siapa lagi? Kalau bukan Julius Caesar. Dan disinilah kejeniusan dan keberanian Cleopatra benar-benar kelihatan. Dia sadar dia nggak mungkin bisa melawan pasukan adiknya terang-terangan. Jadi apa yang dia lakukan? Sesuatu yang gila dan sama sekali nggak terduga. Dia menyelinap masuk ke istana, sembunyi di dalam sebuah karpet besar, terus karpet itu diantar langsung ke kamar pribadi Caesar. Bisa bayangin nggak gimana kagetnya Caesar pas karpet itu dibuka dan jeng-jeng, Ratu Mesir yang katanya lagi diasingkan itu muncul di depannya. Cuma dengan satu gerakan super berani ini, dia berhasil melewati semua penjaga, semua intrik politik, dan langsung bikin orang paling kuat di dunia jadi sekutunya. Jenius? Singkat cerita, dengan bantuan Caesar, pasukan adiknya berhasil dikalahkan. Si adik tewas tenggelam di Sungai Nil, dan Cleopatra, dia kembali ke tahtanya tapi kali ini dengan kekuasaan penuh di tangannya. Dan inilah awal dari babak baru. Kembalinya masa keemasan Mesir di bawah kepemimpinannya. Jadi, apa sih yang dia lakukan setelah berkuasa penuh? Nah, disinilah kita lihat sisi lain dari Cleopatra. Jauh dari gosip dan intrik. Ternyata dia itu seorang administrator yang hebat. Dia dukung penuh perpustakaan Alexandria sampai jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dia stabilkan ekonomi Mesir yang tadinya morat-marit, dan yang paling keren, pas ada krisis pangan parah, dia nggak pikir 2 kali buat buka lumbung kerajaan dan kasih makan rakyatnya. Ini bukan pencitraan ya, ini bukti nyata kalau dia benar-benar peduli. Dan inilah yang bikin dia begitu dicintai rakyatnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Takdir Cleopatra itu kayaknya selalu terikat sama Roma. Setelah Julius Caesar dibunuh, muncul tokoh kuat baru di Roma, namanya Mark Antony, tangan kanannya Caesar.
Nah, pertemuan mereka berdua inilah yang akan jadi babak berikutnya. Salah satu kisah cinta sekaligus aliansi politik paling legendaris sepanjang masa. Jadi ceritanya, Mark Antony memanggil Cleopatra untuk menghadap. Tapi Cleopatra, dia nggak datang kayak orang yang mau lapor. Oh, tentu tidak. Dia datang dengan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Bayangin aja, kapalnya itu berlapis emas, layarnya ungu, dayungnya perak, bahkan wanginya aja sampai ke daratan duluan sebelum kapalnya merapat. Ini bukan cuma pamer, ini adalah teater diplomasi tingkat tinggi. Tujuannya, bikin Anthony terpesona sekaligus terintimidasi. Dan berhasil total. Anthony langsung jatuh hati. Penting untuk diingat, hubungan mereka ini jauh lebih dari sekedar romansa. Ini adalah aliansi politik yang benar-benar mengguncang Roma. Puncaknya itu saat donasi Alexandria. Di situ mereka terang-terangan bagi-bagi wilayah kekuasaan Roma ke anak-anak mereka. Buat Roma, ini kayak deklarasi perang. Seolah-olah mereka bilang, kami lagi bangun kerajaan tandingan di sini. Dan bagi pewaris Caesar di Roma, si Octavian, ini adalah penghinaan besar. Perang pun jadi nggak terhindarkan. Dan dari sini semuanya berjalan dengan sangat cepat. Octavian dengan liciknya menyatakan perang bukan ke Anthony, tapi langsung ke Cleopatra. Dia melabeli Cleopatra sebagai ancaman dari luar yang berbahaya bagi Roma. Taktik ini berhasil, puncaknya di pertempuran Laut Actium, di mana pasukan Anthony dan Cleopatra kalah telak. Itu adalah awal dari akhir. Octavian gak kasih ampun, dia kejar mereka terus sampai ke Alexandria. Di tengah keputusasaan itu, Antony dapat kabar bohong. Katanya Cleopatra sudah bunuh diri. Hancur hatinya, Antony langsung menikam dirinya sendiri. Tapi saat Cleopatra menemukannya, dia masih hidup, sekarat. Dan kata-kata terakhir Antony itu bukan soal balas dendam atau perang, tapi justru soal keselamatan Cleopatra. Dia bilang, berdamailah dengan Octavius supaya kamu selamat. Sebuah akhir yang benar-benar tragis. Antony pun meninggal. Dan Cleopatra kini menjadi tawanan Octavian. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bakal dibawa ke Roma, diarak di jalanan sebagai piala kemenangan musuhnya. Bagi seorang ratu, seorang Firaun, itu adalah penghinaan paling puncak, lebih buruk dari kematian. Tapi sampai akhir pun, Cleopatra tetap memegang kendali. Dia nggak akan kasih kepuasan buat Octavian untuk mempermalukannya di depan umum. Jadi, dia memilih takdirnya sendiri. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya yang menurut legenda dengan gigitan ular berbisa. Permintaan terakhirnya cuma satu, dimakamkan di samping Mark Antony. Dan anehnya, Octavian mengabulkan permintaan itu. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Siapa sebenarnya Cleopatra? Penggoda atau penguasa? Jawabannya ya nggak sesederhana itu. Dia itu seorang ibu, seorang diplomat yang ulung, ahli strategi, dan seorang penguasa yang dicintai rakyatnya. Mungkin justru karena dia adalah semua itu sekaligus, warisannya jadi begitu kuat dan abadi. Seorang pemimpin yang begitu kompleks yang kematiannya bukan cuma akhir bagi dirinya, tapi juga akhir dari sebuah era para Firaun Mesir.